yang over. Panic attack gitu. Nah, itu sudah psikosomatis. Oke. Kalau psikosomatis itu kita sudah mulai. Itu ada beberapa. Ada levelnya masih bawah, ada levelnya sedang, ada yang memang harus diterima. Kalau masih bawah itu misalkan kita harus tahu dulu gimana Tanda-tanda itu ya. Tanda-tandanya. bunga. Tanda-tanda diam-diam. Kalau masih ringan nih, ringan kita dia olahraga. Karena kalau saat olahraga dopamin kan keluar, menuk lagi. Astagfirullah, kenapa nih gimana? Apa namanya? Hormon bahagia. Hormon, itu. Aku mau bilang itu. Aduh, hormon bahagia. Jadi makanya kayak gitu kan, kalau kita lagi memang nggak mood ya kayak tadi sebenarnya me time itu tuh salah satunya itu. Ulin. Itu kita sudah mulai. Itu ada beberapa. Ada levelnya masih bawah, ada levelnya sedang, ada yang memang harus diterima. Kalau masih bawah itu misalkan kita harus tahu dulu gimana Tanda-tanda itu ya. Tanda-tandanya. bunga. Tanda-tanda diam-diam. Kalau masih ringan nih, ringan kita dia olahraga. Karena kalau saat olahraga dopamin kan keluar, menuk lagi. Astagfirullah, kenapa nih gimana? Apa namanya? Hormon bahagia. Hormon, itu. Aku mau bilang itu. Aduh, hormon bahagia. Jadi makanya kayak gitu kan, kalau kita lagi memang nggak mood ya kayak tadi sebenarnya me time itu tuh salah satunya itu. Ulin. Apa yang membuat kamu bahagia? Misalnya cuman kayak Gema nyuruh ke teh, kayak kita ngopi. Berdamai pada diri kita, dan kita bisa mengelola semua perasaan yang kita punya. Gitu. Jadi misalkan ngeliat bapak-bapak, kalau dulu lo mungkin bisa nangis kejar ngeliat bapak-bapak di pinggir jalan, tapi begitu lo sadar oh iya karena ini, oke, jadi lo bisa oh ya itu orang lain saya bantu semampu saya. Nah kalau lo mungkin belum ketemu, karena aku pernah juga di posisi seperti itu, wah gila aku cepet banget nangis, dan ternyata pada saat saya ngehipno diri sendiri lah ibaratnya, aku menemukan suatu titik di situ, ya sudah. Setelah itu ya sudah saya terima semuanya, saya berterima kasih dengan semuanya, udah selesai. Jadi itu kita akan rilis sendiri. Tapi memang ada kita tidak tahu sis. Kita nggak tahu. Gejala awal dari gangguan mental itu, karena sekarang itu ya banyak yang mengklaim dirinya bahwa gua ini kena gangguan mental deh gitu. Benar, gua tuh nggak tahu gua tuh harus gimana gitu kan. Self diagnose ya. Jadi sebetulnya apa sih gitu ya gejala-gejalanya yang bisa dilihat dari seorang profesional seperti Ibu Gema ini? Bukan profesional. Simpelnya gini, tuh kapan sih kita ibu-ibu ini merasa aku nggak baik-baik aja nih, gitu kan? Oh iya. Di saat, nah kita harus berpikir gini. Di saat Jangan rintik. Mulai. Pokoknya kita mulai gini. Yang pertama kita harus sadari. Wah, aku harus loading terus ya. Sebentar. Jadi kalau kita sudah mulai merasa tidur susah, sudah mulai merasa gelisah, anxiety kalau anak sekarang, cemas gitu, overthinking kalau anak sekarang, jadi pikiran udah bermain semua, itu sudah kita udah mulai sesuatu. Dan selama itu kita tidak bisa tangani, misalkan ada yang sampai udah psikosomatis. Nah kalau udah psikosomatis itu tau nggak? Psikosomatis itu jadi si tubuh kita itu sudah bereaksi, sudah bereaksi. Misalkan gini. Kita secara misalkan mental tidak baik-baik, misalkan contoh misalkan ada mahasiswa lagi bimbingan, dosennya galak banget misalnya, dia dengan nama misalkan Bu Siska dosennya,
Bu Siska datang, oh iya, udah ada reaksi tubuh, itu namanya udah psikosomatis. Nah, itu sampai udah kena mental itu sih kalau anak kena mental. Kena mental. Parno. Anakku pernah waktu itu dia lagi ada kegiatan kampus yang luar biasa sibuknya, mungkin banyak tekanan. Dia dibangunin, dia mau ada meeting. Pas dibangunin, dia bangun deh gitu. Terus dia, jam berapa ini? Terus dia yang kayak panik. Trauma kali ya? Enggak trauma, jadi dia kayak ketakutan, dia langsung duduk. Terus dia langsung yang gimana? Tadi telat banget. Nah, panik yang over. Panik attack gitu. Nah, itu sudah psikosomatis. Gitu. Kalau psikosomatis itu kita sudah mulai. Itu ada beberapa. Ada levelnya masih bawah, ada levelnya sedang, ada yang memang harus diterima. Kalau masih bawah itu misalkan kita harus tahu dulu gimana tanda-tanda itu ya. Tanda-tandanya. Bunga. Jadi tanda diam-diam. Kalau masih ringan nih, ringan, kita dia olahraga. Karena kalau saat olahraga dopamin kan keluar, menuk lagi. Astagfirullah, kenapa nih gimana? Apa namanya? Hormon bahagia. Itu. Aku mau bilang itu. Aduh, hormon bahagia. Jadi makanya kayak gitu kan, kalau kita lagi memang nggak mood ya kayak tadi sebenarnya me time itu tuh salah satunya itu. Ulin. Apa yang membuat kamu bahagia? Misalnya cuman kayak Gema nyuruh ke teh, kayak kita ngopi di kafe gitu, atau misalnya yang suka olahraga lari sampai berkeringat. Gitu. Jadi kenyataan. Itu lu. Ya udah ya kayak gitu misalnya. Tapi kalau misalnya tadi mungkin ciri-cirinya lebih ke yang gue lihat gitu ya, mungkin orang-orang yang seperti tadi gitu, lebih kayak misalnya diam, nggak mau diganggu. Iya Kan, terus udah gitu misalnya kalau mau tidur nggak mau diganggu, misalnya mau rebahan aja bawaannya, mager gitu kan. Terus yang biasa mungkin dia biasanya bisa menikmati ngafe, ngopi, duduk cantik ngopi itu tuh dia tidak bisa menikmati. Yes. Itu mungkin salah satu tanda-tanda yang lagi kesehatan mentalnya agak lagi terganggu nih gue. Karena emang dia memang tidak bisa menikmati apapun yang dia serba biasa salah, nikmati. ya. Jadi dia nggak bisa menikmati aja. Ngerasa serba salah, apapun yang dilakukan salah. Betul. Jadi sebenarnya maunya apa sih? Gitu. Lu maunya apa sih? Gitu. Betul. Gitu ya. Orang banyak kadang dia juga menarik diri, saya nggak mau ketemu, saya merasa malu lah atau apalah. Jadi itu kondisi di mana orang-orang sudah di titik yang dropnya. Tapi selama itu masih bisa diatasi, aman sih. Maksudnya mungkin ada teman untuk berbicara, mungkin ya. Kalau enggak ya mungkin kita perlu ke minimal ke konselor, ke konselor atau ke psikolog gitu. Terus salah satunya mungkin gini ya, kayak anak-anak kuliah kembali nih, karena kok kita ini sekarang lagi di masa anak-anak kita yang kuliah yang gitu. paling besar mungkin dia lagi kuliah udah belajar maksimal, tapi dia lagi ternyata nggak dapat, nggak sesuai yang dia harapkan gitu kan. Itu kalian kerasa nggak sih anak-anak tuh, duh mami udah mau tidurnya nggak mau diganggu gitu, bener nggak sih gitu ya? Kalau gue sih mikir oh ya dia lagi capek kali gitu, tapi mungkin kita juga nggak bisa mendiamkan itu seterusnya gitu ya, nanya aja. Jangan sampai dia di kamar sendirian gitu kan, tanpa kita tanya gitu ya. Nggak tanya waktu. So kamu berapa lama? So nggak apa-apa, tapi abis itu kita bisa ngobrol ya gitu. Dan gini, perlu ditanamkan dalam hidup itu ada faktor X. Itu harus ditanamkan dari sekarang. Misalkan anak mau kayak UMPTN, kamu tugas kamu berusaha seoptimal mungkin segala macamnya. Tugas mama memfasilitasi kamu masuk bimbel dan segala macam, kamu tugasnya adalah belajar dan segala macamnya. Tapi harus tahu satu hal, ada faktor X. Allah tahu yang terbaik. Gitu. Jadi kalau kita sudah tanamkan itu, kita harus melibatkan. Karena mau tidak mau banyak anak banyak depresi itu terjadi, kita jadi masalah kuliah ya. Banyak depresi terjadi pada saat anak mau SNBT yang ujian mau masuk perguruan tinggi. Dia sudah yakin di bimbelnya mungkin dia yang tertinggi. Poinnya selama ini skor dia tinggi-tinggi terus gitu. Kenapa pada saat hari H, pada saat pengumuman kok saya kalah, kok saya nggak terima? Jadi harus dipersiapkan mental. Harus dikasih tahu, harus disiapkan mental bahwasanya ada faktor X dalam hidup. Karena pada dasarnya Allah tahu yang terbaik. Ya betul. Allah tahu yang terbaik. Menurut kita itu yang terbaik, tapi sebenarnya tidak. Dan sampaikan juga bahwa ini klise, tapi sadarilah pada waktunya kalian akan menyadari memang itu yang terbaik. Gitu.
ya sama kayak dia berbicara, dia bercerita, dia ada kejadian di temanku, anaknya di bimbelnya tinggi terus. Tiba-tiba saya kan nggak tega kalau nanya misalkan kalau anak tes ya aku nggak mau, aku cuma nunggu kabar aja karena kadang-kadang tidak nyaman tidak nyaman juga ditanyakan juga kita kalau anak kita gagal juga kita kan nggak enak ditanya. Kalau berhasil sih nggak apa-apa, dia lagi menghadapi tekanan dia di dalam dirinya sendiri, tiba-tiba ditanya sama orang. Betul. Itu harus nah itu juga itu sama. Nah dia ngasih tahu, aduh ini gimana, anakku nggak keterima bla 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 bla. Terus aku bilang, oh iya, terus anaknya gimana? Ya anaknya ngamuk, kamarnya lemari dibantah, kamar udah nggak kayak kamar, meja jungkir balik, frustasi banget. Sebenarnya sebelum itu saya sudah bilang, kamu ngobrol sama anak, karena anak itu pintar, tapi harus sampaikan bahwasanya ada faktor X dalam hidup. Aku tahu yang terbaik. Dia pokoknya harus siapkan itu. Dia kekeh, pokoknya saya mau ITB jurusan itu, pokoknya harus. Dan dia memang berusaha, Kak, dia memang berusaha untuk itu. Cuman ya mungkin di hari H bagaimana kita nggak tahu, poinnya nggak jelek-jelek banget, tapi poin orang lebih tinggi. Nah itu dia. Jadi ya itu kita harus tanamkan juga, hidup itu ada dua sisi yang kekuasaan kita dan ada yang di lebih luar kuasa lagi kita, gitu. Betul. Itu harus ditanamkan banget. Betul. Kalau nggak ditanamkan itu anak down. Nah disitulah asalnya depresi. Menurut aku. Betul. Itulah asalnya depresi, karena kita tidak menerima apapun itu, kita tidak. Gue udah usaha, kenapa? Kalau saya bilang justru karena kamu sudah berusaha semaksimal itu, tidak masuk di situ, Allah sudah bilang emang bukan itu yang terbaik. Kalau kamu tidak usaha, kamu gagal, wajar. Kalau kamu usaha, kamu berhasil, wajar, karena kata Allah itu yang terbaik. Tapi kamu udah usaha semaksimal mungkin, udah belajar semua nggak masuk, berarti Allah bilang memang justru itu memang tidak baik. Jangan terlalu percaya, bukan yang terbaik buat kamu gitu. Jangan terlalu percaya diri tanpa melibatkan Allah. Iya, betul. Nah itu sih yang kayak gitu. Di saat mereka depresi, aja ngobrol lah. Ya biasanya kan orang-orang yang seperti itu kan menarik diri, menutup diri, dan dia gua kuat-kuat aja lah gitu. Padahal mungkin dalam hatinya hancur juga gitu. Makanya kita memang harus ngedekati dengan cara yang baik ya, gitu kan. Maksudnya jangan dibiarkan dia sendiri tuh dikurung, terus kita tuh memang istilahnya pendekatan kita harus pendekatan secara gimana ya, biar dia tuh bisa ngebuka diri. Ya kan anak kita tahu cara ngobrol dengan anak, ya kan? Betul. Yang memancing menarik hati dia dulu apa? Misalkan dia suka cerita apalah dia suka, misalkan cerita lah pembukanya gitu. Iya, menarik buat dia. Yang penting dia sudah nyaman untuk bercerita baru masuk. Jadi jangan langsung kamu kenapa? Nggak bisa kayak begitu. Jangan ada judging juga ya. Nggak. Nah, komentar. Iya kan? Komentar orang kadang-kadang kan misalnya kita lagi drop, orang tuh bilang lemah banget lah, terus abisnya dia nggak berusaha, makanya gitu. Nah mungkin kalau kita udah di tahapan yang tadi gitu kan, yang udah gua nggak nanya dulu kalau dia kondisinya baik-baik aja, tapi kan itu tidak berlaku buat semua orang. Ada yang kayak adalah teman kita juga yang kita orangnya lagi drop gitu, lu nanya lagi terus dikejar gitu kan, itu kan kena mental kan si anaknya juga gitu. Jadi kadang-kadang komentar orang yang bikin sakit hati itu apa yang harus dilakukan ya? Kasih tahu ke anak bahwa abaikan komentar itu, mau tidak mau kita harus abaikan, karena itu cuman untuk membuat kita drop. Jadi ibarat ini tutup kuping aja, karena nggak ada gunanya kita mendengarkan itu. Trik paling enak ngobrol sama anak, tanya. Jadi tanya tuh gini, mama tadi misalkan dia gagal nih gini, masa dibilangin sama tante itu, emang kamu mah kamu aneh ya, kamu pintar tapi kok kamu gagal. Itu kan nyakitin banget tuh. Itu sebenarnya muji tapi ngejatohin. Iya. Terus nanya, kita tanya, kamu emang pintar? Iya kan, emang aku pintar. Terus kamu emang gagal? Iya. Kamu emang merasa gagal? Iya mama, karena nggak masuk. Emang kalau kamu nggak masuk itu gagal kah? Bang UTBK segalanya. Patokan pintar itu bukan harus masuk ke negeri loh, gitu betul. Jadi kita bisa kasih, mungkin kalau menurut gue tuh kita sebagai lingkungan sekitarnya, kita kasih kalimat-kalimat yang membangun buat dia, bukan membuat dia menjatuhkan gitu. Hal kecil aja gitu. Jadi bukannya kita bilang misalnya di negeri nggak bagus, tidak gitu kan rasanya. Tapi mungkin buat kamu, mungkin itu bukan terbaik buat kamu. Iya. Ya harus ada nanya, emang
itu semuanya bagus. Enggak kan? Enggak. Itu kalau kamu di swasta emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih Mas, cuma kata orang negeri lebih bagus. Coba sebutkan ke Mama, apakah betul semua anak negeri bagus? Nah, jadi maksudnya suruh anak kita berbalik berbicara sama dirinya. Oh iya, jadi pada saat orang berbicara ke dia akan balik ke diri dia juga. No. Yang dikatakan tante itu salah, yang dikatakan teman gue itu salah. Karena dia bisa berbicara ke diri dia. Gitu. Jadi balikin aja. Jadi misalkan, wah, kamu misalkan apa ya? Karena anak-anak sekarang tuh suka dasar lu mah apa-apa cemen lah, apalah. Emang gue cemen? Enggak, cuman waktu itu karena misalnya saya tidak melakukan itu karena A, B, C, D. Kan ada alasannya. Ada ininya, kalau kamu melakukan nanti begini. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi anak kita bentengi dengan keyakinan. Nah, ini selalu dibekalin dengan hal-hal yang positif lah gitu. Betul. Ya. Kita dampingi anak-anak kita apapun keadaannya ya. Iya, lagi betul. Senang, lagi susah gitu kan. Tapi ya itu kita tetap kasih ruang dulu dia untuk berpikir, untuk rilis gitu kan. Nah, setelah memang misalkan dia memang udah overthinkingnya udah memang harus dikeluarkan, ya kita harus masuk gitu kan. Nah, itu tapi masuknya juga jangan dengan berbagai macam ocehan yang menjatuhkannya dia gitu kan. Gitu. Yang kayak begini tuh banyak gitu. Juga terjadi sebenarnya ke ibu. Kayak kemarin kita ngomong baby blues kan, omongan orang tuh kan jauh. Misalkan ngelihat anak kita nih, ih kok anaknya hitam ya, mama papanya putih, hayang nakol teh. Iya kan? Kadang-kadang orang nggak manner ya. Mereka itu nggak ngerti ya, apa mereka itu nggak belajar gitu loh, bahwa ada kalimat-kalimat yang memang mesti diomongin. Mereka itu asal nyeletuk ya pikirannya sendiri ngomong ini, tapi mereka itu nggak ngelihat gitu bahwa efek itu bakal jadi masalah buat kalimat itu bisa menyakiti orang lain gitu. Itulah makanya kalau memang kita mau bertanya ada manfaatnya apa enggak. Kalau memang tidak ada manfaatnya ya lebih baik diam. Betul. Diam itu emas. Betul banget. Dengan diam itu kita tidak menyakiti orang minimalnya. Nah, apakah dengan diam dan waktu itu bisa menyembuhkan gangguan mental? Dengan sendirinya itu akan sembuh? Ataukah memang tetap ya itu tadi tidak bisa dibiarkan, tetap harus sharing? Itu balik ke pribadi sih. Ya betul. Itu balik ke pribadi. Masih gini, ada orang yang dewasa menanggapi dan menyikapi apa yang terjadi dalam hidupnya. Tergantung dari ada orang yang tidak bisa menanggapi dengan, bukan berarti dia tidak dewasa ya, dewasa dalam makna maksudnya dia bisa mengolah itu. Ada orang yang tidak bisa mengolah apa yang terjadi dalam diri dia. Kayak kemarin ada yang konsul ke gue gini, dia cerita bagaimana dia kalau marah tuh ngamuk gitu. Kadang dia banting, tapi dia nggak mukul. Tapi dia suka banting lah, terus kadang teriak-teriak, bentak-bentak. Saya kenapa ya Bu? Ya saya pengen meredam emosi saya, bla bla bla. Terus yang saya tanya, anak bapak emang senakal itu? Enggak sih sebenarnya, bla bla bla. Aku ataunya gini, bagaimana hubungan dengan ibu bapak? Nah bener ya. Dengan ibu baik, dengan papa bagaimana dulu? Dia langsung nangis. Ternyata dia dulu juga dikerat. Nah itu dia. Jadi terkadang ada orang yang bisa menyikapi, dia menganggap dia normal aja. Ternyata dia bermasalah dengan mental dia. Luka masa lalu dia. Ada orang kalau misalkan dia itu, dia sadar, oke, saya marah-marah, saya harus belajar ngatur. Dan dia komit melakukan itu gak apa-apa. Tapi ada orang yang memang dia tidak bisa dan bisa membahayakan, ya mungkin kalau memang merasa perlu ke tenaga ahlinya, pergilah ke ahlinya. Jadi memang tergantung dari orang tersebut ya. Balik ke pribadi. Ada yang bisa mengatasi sendiri. Betul. Ya dengan banyak misalkan dia kan ada yang langsung ikut kajian, banyak baca buku, istilahnya mengobati dirinya sendiri. Nah itu tadi yang mau gue tanya, apakah misalnya yang dikatakan sembuh itu kita udah nggak ngerasa sedih lagi gitu kan, atau mungkin nggak sih game misalnya ya berdamai dengan diri sendiri mungkin itu salah satunya, atau mungkin yang darknya gitu ya, mungkin nyimpen tahu juga suatu saat tuh akumulasi meledak, mungkin dia akan lebih stres segala macam kan banyak ya, mungkin gimana game kalau pura-pura baik-baik aja padahal mendem ya. Jadi misalnya udah gue
gue anggap gue udah rilis nih gitu kan, gue udah sembuh nih gitu. Padahal mungkin di dalam hatinya tuh masih ada tersimpan rasa sakit juga gitu, yang suatu waktu mungkin akan menyebabkan dia lebih tertekan gitu. Kalau misalnya di trigger sedikit pun mungkin langsung ini. Nah, kalau memang kita merasa, jadi gini, pada saat itu kita kan merasa baik-baik aja, kita nggak merasa ada. Tapi begitu tertrigger dan kita menyadari, nah itu sadarilah, pergilah ke tempat yang seharusnya. Ini kayaknya gue mau nanti Ya, karena dia gampang banget nangis. Iya, gue tuh cengeng banget deh. Dia gampang banget nangis ya. Dia punya masa lalu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya nggak ngerasain kayak gimana sih gitu, ngerasa semua baik-baik aja. Tapi kayaknya nggak tahu ya. Makanya sejak belajar begini tuh kan ini juga di pelajaran buat sebenarnya ada kesakitan yang luar biasa sih. Tapi yang kesakitan tuh bukan berarti, maksudnya bukan berarti gimana ya, maksudnya gini. Mungkin pernah kita disakiti orang yang kita tidak sadar itu dalam banget. Dan kita sudahlah nggak apa-apa aja, sudahlah aku baik-baik aja, kita lupa. Ya itu tadi yang gue bilang. Nah iya, ya, nah itu sembuh makanya sendiri nggak, karena ngerasa kan gue udah nggak sedih lagi nih gitu. Nah, tapi iya, ada yang ketrigger sedikit kehilangan langsung gitu kan. Kalau aku gampang nangis tuh kalau misalkan ngomongin tentang bapak-bapak yang itu karena dia bapaknya meninggal, jadi dia sedekat itu kan. Misalkan gitu ya, kalau misalkan ada di pinggir jalan ngeliat bapak-bapak yang udah tua banget tidak berdaya gitu kan ya, jualan atau apa, tiba-tiba nangis gitu kan. Nangisnya bukan berarti bukan berarti gimana ya, bukan berarti nangisnya loh bapak gue seperti itu, bukan. Tapi lebih kepada ya Allah, bapak saya udah meninggal gitu kan. Nah itu sedih gitu kan, ingat gitu kan perjuangan, oh ternyata sebegitunya gitu seorang bapak untuk menghidupi keluarganya. Manakala gitu. Kita sudah tahu penyebabnya, maka itu akan menjadi berdamai pada diri kita, dan kita bisa mengelola semua perasaan yang kita punya. Gitu. Jadi misalkan ngeliat bapak-bapak, kalau dulu lo mungkin bisa nangis kejer ngeliat bapak-bapak di pinggir jalan, tapi begitu lo sadar oh iya karena ini, oke, jadi lo bisa oh ya itu orang lain saya bantu semampu saya. Nah kalau lo mungkin belum ketemu, karena aku pernah juga di posisi seperti itu, wah gila aku cepet banget nangis, dan ternyata pada saat saya ngehipno diri sendiri lah ibaratnya, aku menemukan suatu titik di situ, ya sudah, setelah itu ya sudah saya terima semuanya, saya berterima kasih dengan semuanya, udah selesai. Jadi itu kita akan rilis sendiri. Tapi memang ada kita tidak tahu sis, kita nggak tahu, nggak sadar kalau itu tuh menyakitkan. Kita nggak tahu bahwa itu tuh mungkin jadi badan kita punya barrier tersendiri. Jadi pada saat itu sakit banget dia tekannya, tanpa kita sadar, terus kita lupa. Tapi kita nggak tahu, tidak menyadari bahwasanya ada saatnya itu kayak Merapi meletup. Tapi nggak tahu ini kok tiba-tiba ada gunung Merapi di rumahku, di badanku gitu loh. Nah jadi itu tidak sadar. Kadang yang tadi itu ya, sembuh tuh bukan berarti hilang total dari kita gitu. Karena bisa aja yang penting kita bisa mengelola emosional kita, emosi kita, mengelola hati kita gitu. Jadi kita bisa sudah berdamai lah dengan itu semua. Kayak tadi dengan papanya Eka, oh ya papaku udah nggak ada. Jadi ya, selalu ke-trigger ngeliat yang bapak-bapak. Tapi kan setelah itu kan udah bisa mengelola karena sudah tahu gitu. Jadi sebenarnya setiap kita tuh, saya meyakini setiap orang mempunyai luka masa lalu, itu pasti. Tidak mungkin ada, mau siapapun dia pasti punya luka lalu. Tapi ya jangan pura-pura saya tidak ada masalah, semua orang punya masalah. Semua punya masalah, iya. Tapi ada orang yang bisa mengelolanya, ada orang yang memang tidak bisa mengelolanya. Betul. Jadi sebenarnya bukan cuma keuangan yang di-manage, tapi emosi dan perasaan ya. Iya benar. Iya Cin, setuju banget. Pokoknya kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Yes. Dengan cara kita tahu bahwa luka masa lalu kita penyebabnya apa, itu salah satu caranya. Iya. Kalau aku suka mengatakan begini, apa tuh? di saat kita misalkan ada orang yang tidak mau kan kita paham ya, ada orang yang tidak mau konsul, ada orang yang tidak mau menceritakan masalahnya, nggak apa-apa, waktu akan mengobati semuanya pada waktunya. Oh iya? Terus kalau tidak, kamu bisa journaling lah. Oh iya, kamu bisa. Itu sih banyak sih yang itu salah satu saran ketika paling enak journaling. Jadi gini,
aku kan bukan psikolog, aku bukan konselor, tapi alhamdulillah selama ini aku selalu menjadi tempat curhat teman-teman. Iya, betul. Di setiap kali mereka sudah dikit-dikit curhat, yang kadang ceritanya itu aja. Aku selalu bilang coba journaling. Ya kan, selain kita tahajud diskusi sama Allah, tapi kan tetap kita juga perlu ada interaksi ya dengan sesama manusia. Kalau memang kita sama teman yang diceritakan itu aja dan memang feedbacknya tidak memuaskan kita, ya kita tulis aja. Kita tulis atau kalau nggak nulis gini, nulis di kertas ya panjang tanpa ada jeda, pokoknya keluar semua. Kalau misalkan sampah emosi kita udah keluar, sobek terus buang ke tempat sampah. Itu salah satu sebenarnya. Atau bisa juga kita sambil ngetik gitu kan. Dan misalkan kita masih perlu itu nggak usah dihapus untuk feedback. Kalau misalkan dibaca ada lagi kita satu dibaca waktu gitu lagi. kan. Oh ternyata kita mengalami fase ini loh gitu kan. Journaling memang itu efektif banget. Baca lagi sakit itu akan berkurang, sedih itu akan berkurang. Betul. Itu Kalau lumayan. dulu kita dear diary. Iya. Sebenarnya itu bagus loh ya. Bagus banget. Bagus banget. Cerita-cerita masa lalu sebenarnya bagus banget. Dulu memang kita tidak tahu. Kayak terapi gitu. Nanti kita ke segmen terapi aja. Ya karena kan sekarang dengan kemajuan teknologi gitu kan, itu kadang mengganggu nggak sih, mengganggu mental orang nggak sih gitu, bisa menyebabkan depresi nggak terhadap orang gitu kan? Apanya tuh? Ya mungkin ya misalnya dengan ya gini lah, kita tahu sendiri kalau yang ditampilkan di sosial media itu kan yang pasti baik-baik yang baik-baik aja. semua gitu kan. Terus misalnya hal-hal sederhana lah gitu, dia liburan mulu ya, jadi menimbulkan keirian gitu ya, kan. Mungkin itu keirian itu termasuk depresi nggak sih? Tergantung. Iri bisa, depresi bisa. Maksudnya depresi itu gini. Dari sudut pandang Misal nggak usah susah-susah lah ya, hal gampang aja nih ya. Gue lihat si Eka misalnya, Eka ngepost, padahal dia tuh habis nyuci piring, misalnya habis ngapain, terus tiba-tiba dia ngepost lagi duduk di kafe, sedangkan gue nggak punya duit nih, gue juga pengen kafe. Gue kan kesel liat Eka, lama-lama gue depresi dengan kehidupan gue sendiri karena gue iri liat hidup Eka. Kok hidup gue begini sih, kok si itu enak banget sih, itu bisa. Padahal kadang-kadang tuh kalau nggak tahu ya, itu repost lo ya. Itu dia. Cara membahagiakan diri sendiri dengan kita harus menyadari medsos itu topeng. Iya. Gue nggak pernah dunia tipu-tipu. Gue nggak pernah tuh tergila-gila dengan medsos, maksudnya dengan kalau anak-anak suka mengikuti si A, diikuti selebgram A, selebgram B, masih begini sih. Gue nggak percaya yang kayak begitu. Bukan gue dalam bukan skeptis, enggak, bukan dalam makna iri, tidak. Maksudnya saya meyakini setiap orang punya sejarah hidup dan punya behind the scene-nya yang luar biasa, dan dia bisa dia punya cara tersendiri untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan cara maybe dia tidak membahagiakan dirinya, Kak. Mungkin itu tidak membahagiakan dirinya, tapi dia harus memperlihatkan, gue harus show off bahwa hidup gue bahagia. Gue harus memperlihatkan ke semua orang bahwa gue orang kaya. Gue memperlihatkan ke semua orang, gue kerjaan gue jalan-jalan doang. Gue cuma duduk-duduk, gue dapat duit. Behind the scene-nya dong. Film aja tuh kalau jadi Mission Impossible, gila sekeren itu. Lihat dong behind the scene-nya. Tom Cruise-nya kebanting-banting berapa kali. Pembuatannya itu seberapa lama, pembuatannya berapa lama, nah itu. Jadi hal itu ini perlu lagi nih, tekankan sama anak-anak bahwasanya itu bukan dunia nyata. Ya dunia tipu-tipu. Itu dunia tipu-tipu, itu harus kita sadari. Kalau enggak itu bisa depresi, anak pun bisa depresi. Dan kita juga bisa depresi dengan melihat kayak gitu. Jangan terlalu dalam dengan dunia media sosial. Betul banget. Ya. Si medsos. Buat hiburan aja lah yang ringan-ringan. Ya. Gitu ya. Misalkan kita mau lihat outfit, ya udahlah gue tiru outfit dia, nggak apa-apa. Tapi jangan ngeributin lifestyle-nya dia buat kita stres. Jangan terlalu dalam dia enak menilai banget hidupnya gitu kan. Aduh, itu mah jalan-jalan mulu. Ya gitu. Ya udah lo jalan aja lagi. Nah iya. Si itu mah bla bla bla. Cuma yang pasti rumput tetangga memang selalu nampak lebih hijau, saudara-saudara, ibu. Tapi di dalamnya juga ingat ada ular. Ada ular. Dan ularnya itu tidak dilihatin. Gitu. Iya begitu. Jadi begitu, oke? Jadi jangan tertipu oleh medsos. Dan ibu-ibu, anak-anak muda jangan tertipu dengan medsos. Karena medsos menampilkan gue liat si Siska, lo ngelamun banget sih Sis. Iya benar. Iya benar. Iya sambil gue curiga kenapa sih? Dia kayaknya panjang gitu loh mau nanya. Tapi udah ngeblank nih gue. Bener gitu, udah terjawab gitu loh Gem. Iya, emang begitulah.
emang kita harus hati-hati dengan medsos. Balik lagi, medsos adalah jadi masalah pada waktunya. Terus kalau orang kan banyak juga sharing apapun gitu ya, emang terbiasa ngeposting apa-apa, mereka nggak mikirin dampaknya gitu. Karena kan gini, itu kan komen-komen orang tuh nggak semuanya sesuai yang kita harapkan gitu. Ya pasti ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi biasanya yang namanya manusiawi loh itu gitu, yang kita lihat tuh pasti yang negatifnya. Itu tuh pasti terekam, akan jadi pendam, aduh kok depresi lah jadinya gitu kan. Mungkin itu hal-hal yang sebenarnya nggak harus terjadi gitu. Kalau kita curhatnya sama Gema sama Eka gitu ya, kita dapat saat ini. Kalau misalnya di sosial media mungkin kita udah ngepost 5 hari yang lalu, hari ini masuk lagi komen, kebetulan lagi dibaca nih sama si X gitu, dia komen yang ya mungkin yang menurut dia tuh standar gitu, tapi kita yang ngebacanya kok sakit banget gitu. Jadi kitanya udah tenang, emosi lagi, marah lagi gitu kan. Ini jadinya ke-trigger lagi gitu. Jadi sebenarnya harus pintar, harus bijak lah bersosial media. Iya betul. Dan yang kita tonton juga mempengaruhi hidup kita loh, jujur. Banget, mempengaruhi banget. Jadi gitu ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai mengganggu kesehatan mental kita. Jangan sampai bikin kita depresi. Melihat keindahan yang ditampilkan oleh orang-orang lain. Cari medsos yang membuat kita membangun kita. Cari medsos yang membangun, cari medsos yang positif, yang membuat kita sehat lahir, batin, mental, spiritual. Oke. Dadah.